Bab 1121 kecil, pola Anda kecil. Ye Feng menatap Lin Zhengde tanpa berkedip. Paman Lin, bisakah kau ceritakan bagaimana kau memanfaatkan celah perusahaan? Lin Zhengde langsung waspada. Kenapa kamu bertanya begitu? Ye Feng tersenyum tanpa dosa. Lagi pula, ini investasi 1 miliar, aku harus menggadaikan semua asetku, aku harus bertanya dengan jelas dulu untuk memastikan tidak ada yang salah. Pokoknya, kesepakatan ini harus diselesaikan melalui Paman Lin. Sekalipun kau bilang yang sebenarnya, itu tidak akan memengaruhimu, kan? Lin Zhengde merenung sejenak dan merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Dia adalah kepala departemen pembelian. Jika dia ingin mencapai kesepakatan ini, dia harus terlibat apapun yang terjadi. Dia tidak takut pihak lain akan mempermainkannya. Setelah mengetahui detailnya, ia langsung menoleh ke arah putranya, Lin Jie. Jie, ajak teman-teman sekelasmu jalan-jalan dulu. Lin Jie buru-buru mendekatkan wajahnya ke telinga ayahnya. Ayah, anak ini sangat nakal, ayah harus hati-hati. Lin Zhengde tersenyum percaya diri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Menurutnya, Ye Feng sedang dikendalikan olehnya. Tampaknya, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun. Tidak perlu terlalu waspada. Lagi pula, bukankah dia hanya anak kecil yang masih awam? Dia sudah tua renta dan sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu? Melihat ayahnya begitu percaya diri, Lin Jie merasa lega dan membawa Fatih Chu, Gao Sufei, dan yang lainnya keluar. Lin Zhengde menunggu mereka pergi sebelum mulai menceritakan semua caranya menghasilkan uang. Begini, perusahaan kami bermitra dengan perusahaan besar di Jepang. Ye Feng mendengarkannya dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Feng Sheng Trading bermitra dengan sebuah perusahaan dagang di Jepang. Baru-baru ini, perusahaan tersebut membeli sejumlah besar persediaan secara mendesak, dan harganya pun sangat tinggi. Lin Zhengde menyuap supervisor pembelian dan membuat kontrak. Harga untuk perusahaan di Jepang sangat tinggi, tetapi harga untuk Feng Sheng Trading sangat rendah. Begitu saja, keduanya bekerja sama dari dalam dan memainkan trik membeli rendah dan menjual tinggi, mendapatkan selisih harga dan memainkan kedua perusahaan di telapak tangan mereka. Namun, dana Lin Zhengde terbatas dan ia masih bermain dalam skala kecil. Ia membutuhkan sejumlah besar uang untuk menghasilkan banyak uang. Dan Ye Feng membawakannya bantal saat dia tertidur. Setelah memahami informasi ini, senyum di wajah Ye Feng semakin lebar. Paman Lin mungkin menghabiskan banyak tenaga untuk melewati pos pemeriksaan perusahaan, kan? Aku ingin tahu siapa yang telah kau suap di Feng Sheng Trading. Hahaha, ini. Ketika Lin Zhengde mendengar ini, dia langsung berpura-pura bingung. Ye Feng melihat bahwa ia enggan mengatakannya. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia perlahan berdiri. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Aku akan kembali dan menggalang dana dulu. Tunggu kabar baikku. Lin Zhengde masih sedikit khawatir. Kalau begitu, manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Sekali kau melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Haha, pasti. Ye Feng langsung mencibir. Hahaha, Jie terus memujimu, bilang kamu yang paling berani di antara teman-teman sekelasnya. Sekarang setelah kulihat, kamu memang pahlawan sejak kecil. Xiao Jie adalah yang paling luar biasa di antara teman-temannya yang kukenal. Aku hanya beruntung. Keduanya secara munafik memuji satu sama lain saat mereka keluar dari kantor. Paman Lin, tolong tunggu. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Ye Feng menghentikannya untuk mengantar mereka pergi. Lin Zhengde hanya bisa berhenti di jalurnya dan melihatnya pergi. Lin Jie kebetulan kembali saat ini. Ayah, apa ayah benar-benar akan bekerja sama dengan bajingan kecil ini? Lin Zhengde berbalik dan berjalan kembali ke kantornya. Dia punya dana, dan saya punya sumber daya. Kita bisa saling melengkapi. Apa alasan kita tidak bekerja sama? Lin Jie cemas. Anak itu sudah bukan apa-apa lagi sekarang, dan dia sudah mengincarku. Kalau aku biarkan dia menghasilkan banyak uang, apa aku masih bisa menonjol? Kamu terlalu berpikiran sempit, Lin Zhengde kembali ke tempat duduknya dengan angkuh. Kamu belum pernah dengar prinsip memberi sebelum menerima. Lin Jie sedikit bingung. Apa maksudmu? Lin Zhengde menyesap tehnya. Mana mungkin aku membiarkan anak itu mendapat bagian kue padahal bisnisnya sudah menguntungkan. Biar dia bayar dulu. Nanti kalau sudah waktunya bagi-bagi, lihat saja aku mempermainkannya sampai mati. Lin Jie senang. Jadi, kamu tidak berencana memberinya uang. Lin Zhengde mencibir. Bagaimana mungkin orang lain merebut daging yang sudah masuk ke mulutku? Kau terlalu meremehkan ayahmu. Lin Jie langsung mengusap bahunya dengan sikap memuja. Aku tahu kau licik. Bukan, banyak akal. Mana mungkin si brengsek kecil itu bisa menandingimu?
Hehe, tunggu saja dan lihat bagaimana ayahmu akan mempermainkan anak itu sampai mati selangkah demi selangkah. Baiklah, baiklah. Aku akan menginjak wajah anak itu dan biarkan dia melihat siapa bos sebenarnya. Rencanakan, apa kau mengerti perencanaan? Jangan selalu mengincar orang kaya baru. Kau harus melihat jangka panjang. Dimengerti, dipahami, dipahami. Bab 1122 badai seperti apa yang belum saya lihat. Tepat saat Lin Zhengde dan Lin Jie bersikap, seperti orang tua dan berbakti, satu sama lain, terdengar ketukan lain di pintu kantor. Lin Zhengde mengangkat kakinya dari meja dan berkata dengan tenang, masuk. Kemudian, dia melihat seseorang dari Departemen Hukum masuk. Supervisor Lin, ketua telah memberitahu semua pimpinan tingkat menengah dan atas untuk pergi ke ruang konferensi besar untuk rapat. Lin Zhengde sedikit terkejut. Semuanya pergi. Apa terjadi sesuatu? Perusahaan kami telah diakuisisi. Bos baru ingin bertemu dengan kalian semua, jawab petugas dari Departemen Hukum. Apa? Diperoleh. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Lin Zhengde sedikit tercengang. Bagaimana mungkin masalah sebesar ini bisa diselesaikan dengan begitu tenang? Kejadiannya tiba-tiba sekali. Ketua akan menjelaskannya nanti. Oh, aku akan segera ke sana. Lin Zhengde menunggu orang itu pergi dan langsung mengerutkan kening sambil merenung. Lin Jie menatapnya dengan gugup. Ayah, apa terjadi sesuatu? Lin Zhengde langsung melambaikan tangannya dan tersenyum. Apa yang bisa terjadi? Badai macam apa yang belum pernah kulihat? Itu masalah kecil. Lin Jie menghela napas lega. Kalau begitu, cepatlah pergi. Aku akan menunggumu pulang kerja dan mengantarmu ke Nona. Kudengar ada beberapa gadis dari Rusia di Lian Chengbi. Mereka berkulit cerah, berkaki panjang yang indah, dan bisa memeras air dengan cubitan. Bocah, kau bahkan tidak serius dengan ayahmu. Lin Zhengde meninjunya dan berbalik untuk pergi. Suaranya terdengar dari kejauhan. Aku mau dua. Kapan perusahaan itu diakuisisi? Bahkan saya, wakil manajer umum, belum mendengar apapun tentangnya. Ya, aku belum dengar kabar sebelumnya. Kenapa bosnya tiba-tiba berubah? Aku sudah pulang dan hendak menghabiskan waktu bersama istriku. Kenapa tiba-tiba aku dipanggil lagi? Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Siapa sebenarnya yang membeli perusahaan kita? Kenapa aku agak bingung? Di ruang konferensi Feng Sheng Trading, semua petinggi tercengang. Mereka belum pernah mendengar kabar akuisisi perusahaan. Ini terlalu mendadak. Lin Zhengde duduk di tengah kerumunan. Entah kenapa, ia tiba-tiba punya firasat buruk. Mengapa semua yang terjadi hari ini begitu aneh? Pertama, putranya dipukuli, lalu tiba-tiba seorang sugar daddy muncul dan bergegas memberinya uang. Kini, keadaannya bahkan lebih aneh lagi. Perusahaan itu tiba-tiba berganti pimpinan. Pasti ada yang aneh tentang ini. Tepat saat dia membiarkan imajinasinya menjadi liar, seseorang berbisik, ketua ada di sini. Semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah pintu. Kemudian, seorang pria parubaya masuk lebih dulu. Dia adalah ketua Feng Sheng Trading, Li Yuan. Orang yang mengikutinya dari belakang adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Wajahnya masih kekanak-kanakan dan belum dewasa. Semua orang tercengang. Siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia asisten bos yang baru? Asisten itu berjalan di depan bos. Bukankah ini sedikit melanggar aturan? Tetapi ketika Lin Zhengde melihat pemuda ini, dia begitu terkejut hingga hampir melompat dari kursinya. Karena orang yang mengikuti di belakang ketua Li Yuan adalah Ye Feng. Pemuda yang berkomplot dengannya untuk mengambil keuntungan dari perusahaan sebenarnya berjalan bersama sang ketua. Dia. Siapa sebenarnya dia? Apa yang dia coba lakukan? Hati Lin Zhengde dipenuhi keterkejutan, dan kegelisahannya makin kuat. Feng Jingyi mengikuti di belakang Ye Feng. Aura tenang dan kalem yang terpancar darinya sangat sesuai dengan gaya seorang pemimpin. Para petinggi mulai menebak-nebak. Mungkinkah wanita ini telah mengakuisisi perusahaan mereka? Tampaknya menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan untuk memiliki bos wanita yang luar biasa. Meskipun Feng Jingyi tampak tenang di luar, hatinya sebenarnya kacau balau. Setelah Ye Feng meninggalkan kantor Lin Zhengde, dia membawa mereka ke kantor ketua dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang membeli Feng Sheng Trading. Ketika dia mengatakan hal itu, dia hampir mati ketakutan. Perusahaan perdagangan Feng Sheng ini tampaknya sangat besar, nilainya paling tidak beberapa miliar, tetapi sebenarnya dibeli oleh Ye Feng begitu saja. Meskipun dia sangat jelas tentang kekuatan Ye Feng, tetap saja mengejutkan bahwa dia bisa mengakuisisi perusahaan senilai miliaran dengan mudah. Adapun Fatichu, Gao Sufei, dan yang lainnya, mereka tercengang sepanjang waktu. Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka.
Meskipun mereka sudah tahu bahwa Ye Feng sangat mengesankan, dia mampu minum sebotol anggur merah seharga 200.000 yuan dan mengendarai mobil mewah seharga 100 juta yuan. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu hebat hingga bisa dengan mudah mengakuisisi perusahaan sebesar itu. Karena dia telah mengakuisisi Feng Sheng Trading dan menjadi bos besar perusahaan ini, mengapa dia pergi menemui ayah Lin Jie untuk membicarakan bisnis? Mereka secara bertahap menemukan masalah ini. Penyamaran. Konon, sebelum banyak pemimpin memangku jabatan, mereka akan terlebih dahulu menyamar untuk menyelidiki perasaan warga setempat, kemudian pejabat baru akan mengambil alih dan membunuh semua orang. Mereka hanya melihat rencana-rencana ini di televisi. Mereka tidak menyangka teman sekelas mereka sudah menguasai taktik semacam itu. Justru karena mereka memikirkan hal ini, ketika mereka menatap Ye Feng lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut. Pemuda yang seusia dengan mereka ini sudah tidak selevel lagi dengan mereka. Mereka hanya bisa mengaguminya sekarang. Saya yakin semua orang sudah mendengarnya. Benar, perusahaan perdagangan Feng Sheng kita memang telah diakuisisi sepenuhnya. Ketua Feng Sheng Trading, Li Yuan, berjalan ke meja rapat dan mengumumkan berita itu kepada semua orang. Meskipun mereka sudah diberitahu sebelumnya, ketika berita itu keluar dari mulut sang ketua, tetap saja hal itu membawa kejutan besar bagi semua orang. Mereka tidak menyangka perusahaan akan berpindah tangan begitu diam-diam sehingga mereka tidak siap sama sekali. Akan tetapi, apa yang dikatakan ketua Li selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Ini Tuan Ye Feng Ye, dia bos baru Feng Sheng Trading. Tolong beri dia tepuk tangan. Li Yuan menunjuk Ye Feng dan mulai bertepuk tangan. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng, ada keterkejutan, kebingungan, keraguan, ketakutan. Bab 1123 Aku sebenarnya orang yang sangat baik. Sebelum ini, tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang tampak kekanak-kanakan ini ternyata adalah bos baru Feng Sheng Trading. Ruang pertemuan hening selama beberapa detik sebelum tepuk tangan terdengar. Tepuk tangan semakin meriah, hingga menggelegar seperti guntur. Orang-orang ini ingin meninggalkan kesan mendalam pada bos baru mereka sejak awal. Namun hanya ada satu pengecualian, yaitu Lin Zhengde. Ia tidak bertepuk tangan bersama penonton. Ia seperti tersambar petir, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Ye Feng adalah bos baru. Dia bos baru Feng Sheng Trading. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia baru saja bersekongkol dengannya untuk meraup untung besar? Apakah itu semua bohong? Mungkinkah dia sudah merencanakan sesuatu melawan harimau selama ini? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Rasanya seperti tiba-tiba jatuh ke jurang tak berujung. Ia ingin berteriak minta tolong, tetapi tak bisa bersuara. Pikirannya kosong, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ye Feng meliriknya penuh arti, lalu melambaikan tangan kepada semua orang sambil tersenyum. Halo semuanya, saya Ye Feng. Ia baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika penonton kembali bertepuk tangan. Ia tak punya pilihan selain berhenti dan menunggu. Tepuk tangan berlangsung lebih dari 1 menit sebelum berangsur-angsur mereda. Ia kemudian melanjutkan, Feng Sheng Trading adalah perusahaan yang sangat berkualitas. Saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari Feng Sheng Trading. Hualala. Tepuk tangan semakin meriah. Telapak tangan para petinggi memerah karena bertepuk tangan. Ketika tepuk tangan mereda, Ye Feng akhirnya mengucapkan kalimat ketiga. Tapi, sebaik apapun perusahaan, pasti akan ada beberapa hama. Saya akan memberi penghargaan kepada serangga yang bermanfaat. Namun, saya akan membasmi hama tanpa ampun. Kali ini, tak ada tepuk tangan. Malah, yang terdengar hanyalah suara napas terengah-engah. Bos baru ini sungguh cepat dan tegas. Bahkan sebelum pantatnya terasa hangat, tidak, dia bahkan belum duduk. Dia baru mengucapkan 3 kalimat ketika pisau dagingnya sudah terangkat. Untuk sesaat, semua orang gemetar ketakutan, tidak tahu siapa yang akan menjadi target pertama bos baru ini. Celepuk. Pada saat ini, Lin Zhengde jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Kedua eksekutif yang duduk di sebelahnya bergegas membantunya berdiri. Lin Tua, kamu baik-baik saja. Tuan Ye tidak sedang membicarakanmu. Apa yang kamu takutkan? Lin Tua biasanya membenci kejahatan. Dia mungkin terpengaruh oleh kata-kata Tuan Ye dan hanya merasa sedikit bersemangat. Ya. Pak Tua Lin adalah penanggung jawab Departemen Pembelian. Dia selalu jujur dan pekerja keras. Dia benar-benar teladan bagi generasi kita. Old Lin selalu menjadi idolaku. Bokong Lin Zhengde terasa sakit akibat terjatuh, dan ia merasa seperti tertusuk jarum setelah ditepuk oleh mereka berdua. Ye Feng melihat kejadian ini dan memperlihatkan senyum mengejek, tetapi dia tidak langsung marah. Melihat beberapa kata Ye Feng telah membuat para elit profesional ini ketakutan, Fatih Chu, Gao Shufei, dan yang lainnya sangat terkejut.
Itu benar-benar tembakan besar. Kapankah mereka bisa memiliki dominasi seperti itu? Adapun Wang Yutong dan gadis-gadis lainnya, mereka menatap Ye Feng dengan tatapan yang lebih cerah. Wanita tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap pahlawan yang sangat kuat tersebut. Bahkan untuk seorang wanita seperti Feng Jingyi yang telah melihat banyak adegan besar, jantungnya masih berdebar kencang. Itu dia lelakinya. Itu benar-benar mendominasi. Ye Feng menarik kursi dan duduk. Tatapannya perlahan menyapu semua orang yang hadir. Semua orang membalas tatapannya dan menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Saya sebenarnya orang yang sangat baik. Saya tidak ingin memulai pembantaian. Bagaimana kalau begini? Aku beri kamu kesempatan. Selama kamu berinisiatif mengakui masalahmu, aku bisa melupakan masa lalu. Mendengar kata-katanya, semua orang saling berpandangan. Mereka tidak tahu apakah ia berkata jujur atau sengaja menipu mereka. Ye Feng melihat tak seorang pun berdiri, lalu tersenyum. Apa? Apa bokong semua orang sebersih itu? Apa aku mengukur perut seorang pria dengan hati seorang penjahat? Ketika semua orang mendengar ejekannya, mereka tetap menundukkan kepala. Tak seorang pun berani menonjol. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Aku hanya memberimu 3 menit. Jika tidak ada yang mengakui kesalahannya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Suaranya penuh dengan niat membunuh, yang langsung membuat semua orang yang hadir ketakutan. Seketika, seorang eksekutif berdiri perlahan. Saya menggunakan pekerjaan saya untuk mengatur agar salah satu keponakan saya bekerja di perusahaan. Saya meminta Tuan Ye untuk menghukumnya. Ye Feng tersenyum lagi. Sudah kubilang, aku akan membiarkan mereka yang mau mengakui kesalahannya. Kalau orang yang kamu atur tidak melakukan kesalahan, kamu tidak perlu memecatnya. Jangan ulangi lagi. Orang itu langsung meneteskan air mata syukur. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Ye. Setelah berkata demikian, dia pun duduk kembali dengan gembira. Semua orang melihat bahwa Ye Feng membiarkan masa lalu berlalu, mereka juga mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Ada yang memanfaatkan jabatannya untuk menyerahkan proyek kepada saudaranya. Beberapa dari mereka telah menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar karena kecerobohan mereka. Beberapa diam-diam membawa pulang perlengkapan perusahaan. Mantan ketua, Li Yuan, tercengang. Ia tidak pernah tahu bahwa perusahaannya memiliki begitu banyak masalah. Ye Feng hanya memberinya waktu 3 menit, tetapi karena terlalu banyak orang yang mengakui kesalahan mereka, mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk mengaku. Namun, Lin Zhengde dan beberapa petinggi lainnya berpura-pura mati dan tidak berdiri. Ruang rapat langsung hening. Hanya suara ketukan jari Ye Feng di meja yang terdengar. Hal itu membuat semua orang panik. Tidak ada yang mengaku. Ye Feng melirik Lin Zhengde seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya dipenuhi niat membunuh. Tatapan mata Lin Zhengde terus berubah. Ia ingin berdiri beberapa kali, tetapi ia tak punya nyali. Ini karena masalahnya terlalu besar. Dia tidak hanya menggelapkan puluhan juta, tetapi juga telah berdiskusi dengan bos baru tentang cara merekrut karyawan perusahaan. Ini jauh lebih serius daripada masalah orang-orang sebelumnya. Ye Feng tertawa dingin. Karena tidak ada yang mau mengaku, aku akan memanggil nama-nama. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam kepada mereka yang namanya kusebut. Begitu kata, kejam, keluar dari mulutnya, Lin Zhengde langsung menggigil dan buru-buru berdiri. Aku mengaku. Bab 1124 katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu. Beberapa orang yang masih berharap untuk beruntung melotot ke arah Lin Zhengde. Namun, Lin Zhengde bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan terus berteriak keras, aku pantas mati, aku mengakui semuanya. Ye Feng kembali tersenyum polos. Lebih tepatnya begitu. Kalau begitu, katakan padaku, kejahatan apa yang kau lakukan? Lin Zhengde menelan ludah. Aku memalsukan kontrak Yin Yang dan menyerahkan perintah pembelian perusahaan kepada putraku, menyebabkan perusahaan kehilangan puluhan juta. Dia tergagap tentang bagaimana dia menyuap direktur departemen pembelian dari mitra Jepang, bagaimana dia membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi melalui kontrak Yin Yang, dan bagaimana dia membajak perusahaan. Dia menjelaskannya secara rinci. Para petinggi perusahaan yang sebelumnya mengaku semuanya tercengang. Mereka mengira kejahatan mereka cukup serius, tetapi dibandingkan dengan Lin Zhengde, mereka semurni bunga teratai putih. Seorang kepala departemen pembelian yang berbadan kecil sebenarnya dapat memperoleh penghasilan puluhan juta. Mantan ketua, Li Yuan, hampir pingsan. Awalnya ia mengira perusahaan itu diakuisisi terutama karena pasar global sedang lesu, tetapi ternyata ia sangat cakap. Tetapi sekarang, tampaknya alasan utamanya masih ada padanya. Lagi pula, dia diungkap oleh bos barunya di depan umum. Bukankah ini membuktikan ketidakmampuannya? Pak. Pada saat ini,
Ye Feng tiba-tiba bertepuk tangan. Bagi para petinggi, ini seperti tamparan di wajah mereka. Dilihat dari keadaannya, Feng Sheng Trading benar-benar kacau. Jika Supervisor Lin bisa mengakui hal-hal ini, itu menunjukkan bahwa masih ada obat yang bisa menyelamatkannya. Tapi aku rasa kamu tidak bisa melakukan ini sendirian. Seharusnya ada banyak orang yang bekerja sama denganmu, kan? Orang-orang ini masih belum muncul. Apa mereka pikir aku mudah ditipu? Tatapan Ye Feng bagaikan pisau saat ia melirik beberapa eksekutif yang masih berpura-pura mati. Mereka saling memandang dan berdiri serempak. Saya Tong Jiang, Wakil Direktur Departemen Hukum. Saya memang menerima tunjangan dari Lin Zhengde, dan sayalah yang membantunya membuat kontrak Yin Yang. Saya Xiao Fei, Wakil Direktur Departemen Pembelian. Saya membantunya menyuap Direktur Pembelian dari Jepang. Saya Niu Wangcai, Wakil Presiden Departemen Keuangan. Sayalah yang membantunya membuat akun-akun palsu itu. Semua orang ini mengakui perbuatan mereka, tetapi tidak ada rasa malu atau takut di wajah mereka. Seolah-olah apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang memalukan, melainkan hal yang sangat mulia. Para eksekutif lainnya menatap Ye Feng dengan ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana bos baru ini akan menghadapi orang-orang ini. Baguslah kau mengakuinya. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu. Ye Feng menyipitkan mata dan melirik orang-orang ini. Orang-orang itu langsung berkata sambil tersenyum. Semua ini sudah berlalu. Kurasa lebih baik melupakannya. Ya. Kami telah memutuskan untuk memulai lembaran baru mulai sekarang. Lupakan masa lalu. Bukankah kau bilang selama kau mengakuinya, kau akan melupakan masa lalu? Kau kan bos besar. Kau tidak bisa mengingkari janjimu, kan? Hari ini hari yang menyenangkan. Tidak perlu berteriak dan membunuh. Aku akan mentraktir semua orang makan, haha. Orang-orang ini tertawa dan mengobrol. Mereka tidak memandang Ye Feng, bos baru mereka. Bang! Ye Feng menggebrak meja. Semua petinggi terkejut. Kau pikir aku bercanda? Ekspresinya agak dingin, membuat orang merasa terintimidasi. Ruang pertemuan itu pun menjadi sunyi senyap. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba tertawa. Rasanya seperti sebuah batu dilemparkan ke danau yang tenang. Sungguh istimewa. Ye Feng mendongak dan melihat orang yang tertawa itu adalah seorang pria berusia 40-an. Ia sepertinya memperkenalkan dirinya sebagai wakil direktur Departemen Keuangan, namanya Niu Wangcai. Apa yang kau tertawakan? Niu Wangcai tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Ia masih tersenyum. Aku hanya ingin melakukannya. Ye Feng menatapnya. Apa yang lucu? Niu Wangcai kembali duduk dengan santai. Tuan Ye, saya tahu Anda ingin menunjukkan otoritas Anda sekarang, tapi itu sudah cukup. Tidak perlu berlebihan, atau Anda akan mudah terbakar. Ye Feng mencibir. Kau mengancamku. Niu Wangcai buru-buru melambaikan tangannya. Kami tidak berani, kami tidak berani. Kau kan bos Feng Sheng Trading. Berani-beraninya kami mengancammu. Aku cuma memberimu saran. Ye Feng sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Oh, kalau begitu, aku ingin mendengar saranmu. Niu Wangcai tampak tidak merasakan tekanan darinya dan terus berbicara terus terang. Meskipun sifat masalah ini sangat buruk, itu terjadi sebelum Anda mengakuisisi Feng Sheng Trading. Saya rasa sudah cukup untuk meminta semua orang menahan diri di masa depan. Tidak perlu terus-menerus mengungkitnya. Benar, kan? Para eksekutif mengangguk setuju. Benar. Kakak Niu benar. Itu sudah berlalu. Tidak perlu kalkulatif. Perusahaan mana yang tidak korup? Gaji segitu saja, makan dan bersosialisasi saja tidak cukup. Kalau airnya terlalu jernih, ikannya pasti hilang. Hal seperti ini sudah pasti terjadi. Sebaiknya kita tutup mata saja. Anak muda terlalu idealis, tapi kenyataan seringkali tak terkendali. Orang-orang ini semua memaafkan diri mereka sendiri karena bersikap pilih kasih. Mendengar komentar aneh orang-orang ini, Ye Feng langsung mencibir. Aku tidak peduli seperti apa perusahaan lain, tapi aku tidak bisa membiarkan pasir masuk ke mataku. Di perusahaanku, aku tidak butuh cacing. Jika aku memilih untuk menoleransi kalian, hama, bukankah itu terlalu tidak adil bagi mereka yang berhati nurani? Niu Wangcai menyeringai sambil menatap lurus ke arahnya. Kalau begitu, saya ingin bertanya, bagaimana rencana Tuan Ye untuk menangani masalah ini? Ye Feng menatap orang-orang ini dan berkata-kata demi kata, bunuh mereka semua. Semua orang terkesiap. Apakah mereka akan memecat mereka semua? Mereka semua adalah eksekutif tingkat tinggi dengan kekuasaan yang nyata. Jika mereka semua dipecat sekaligus, dampaknya pasti akan sangat besar terhadap bisnis perusahaan. Bukankah bos baru ini membuat keributan besar? Niu Wangcai tidak gentar mendengar kata-kata Ye Feng. Malah, ia mencibir. Maksudmu, kau ingin memecat kami semua?
Kau yakin? Mantan ketua, Li Yuan, buru-buru menarik baju Ye Feng. Tuan Ye, jangan gegabah. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Kau ingin membela mereka? Li Yuan buru-buru melambaikan tangannya. Aku tidak memohon belas kasihan, tapi mereka semua adalah veteran perusahaan. Mereka tidak hanya memiliki pengaruh besar di perusahaan, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jika kamu benar-benar melakukan itu akan menyebabkan kekacauan besar. Semua petinggi yang hadir mengangguk. Ya, masalah ini melibatkan terlalu banyak orang. Tuan Ye, Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Jika kita benar-benar memecat begitu banyak eksekutif tingkat tinggi, operasional perusahaan pasti akan sangat terpengaruh. Mereka semua memegang sumber daya penting perusahaan. Jika mereka pergi, perusahaan kami akan menderita kerugian besar. Saya dengar Pak Niu punya hubungan baik dengan pimpinan Bea Cukai. Kalau kita menyinggung Pak Niu, perusahaan kita pasti akan kesulitan di masa depan. Kudengar kekasih Tuan Jiao adalah kepala Departemen Perhubungan. Kita kan bisnis perdagangan, jadi kita tidak bisa menyinggung orang seperti itu. Bab 1125 Dasar Sampah. Ye Feng mendengarkan diskusi semua orang dengan tenang dan mengerti. Singkatnya, orang-orang ini memiliki fondasi yang kuat di perusahaan. Jika mereka dipecat, moral perusahaan akan tidak stabil dan mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar. Lagi pula, orang-orang ini punya banyak koneksi. Jika mereka menyinggung mereka, Feng Sheng Trading akan sangat menderita. Pendek kata, memecat orang-orang ini tidak akan ada gunanya. Feng Jingyi, Fatih Chu, dan yang lainnya merasakan sakit kepala pada Ye Feng. Dia baru saja mengambil alih perusahaan dan dihadapkan pada masalah yang begitu rumit. Mereka khawatir dia tidak punya pilihan lain selain berkompromi. Niu Wangcai dan yang lainnya menjadi semakin tak kenal takut, mereka jelas merasa bahwa Ye Feng tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Selama dia waras, dia seharusnya tahu konsekuensi memecat mereka. Tuan Ye, apakah Anda masih akan memecat kami sekarang? Haruskah kami menulis surat pengunduran diri sekarang? Haha. Niu Wangcai menatap Ye Feng dengan provokatif. Yang lain pun ikut tertawa angkuh, sama sekali tidak menaruh perhatian kepada pemuda itu. Jadi bagaimana kalau dia bosnya? Selama mereka bersatu, mereka tidak takut dengan apa yang akan dilakukan pihak lain terhadap mereka. Namun, kesombongan mereka tidak bertahan lama. Ye Feng mencibir, menulis surat pengunduran diri. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan telah melanggar hukum. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, pergilah dan bicaralah dengan hakim. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka mengira Ye Feng paling-paling hanya akan memecat beberapa orang ini. Mereka tidak menyangka dia akan begitu kejam dan memenjarakan orang-orang ini. Berani sekali kau. Niu Wangcai dan yang lainnya langsung memelototi Ye Feng. Ye Feng menoleh ke Feng Jingyi dan memerintahkan, hubungi tim investigasi ekonomi. Suruh mereka datang dan tangkap mereka. Feng Jingyi segera mengeluarkan teleponnya. Bang! Niu Wangcai membanting meja, yang bermarga Ye, apakah kau mencoba membunuh kita semua? Bagus, bagus sekali. Karena kau tak berperasaan, jangan salahkan kami karena bersikap tidak adil. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat hari ini. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai menelepon pendukungnya. Para eksekutif lainnya mengikuti dan menghubungi pendukung mereka. Semuanya, tenanglah. Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan baik-baik. Li Yuan bergegas keluar untuk menengahi. Namun, Niu Wangcai dan yang lainnya tidak memberinya muka. Mereka bertekad untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada Ye Feng. Li Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tahu bahwa Lin Zhengde dan gengnya diam-diam merugikan kepentingan perusahaan. Dia hanya menutup mata terhadap hal itu. Dia tahu orang-orang ini punya banyak koneksi. Jika dia terlalu menyinggung mereka, kerugian perusahaan akan semakin besar. Namun, ia tidak menyangka Ye Feng akan mengacaukan sarang tawon ini begitu ia mengambil alih. Ia sangat cemas. Adapun Lin Zhengde, dia diam-diam gembira. Anak ini mengira ia bisa berbuat apa saja setelah menjadi bos Feng Sheng Trading. Dia masih terlalu muda dan tidak mengetahui kedalaman dunia persilatan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan membereskannya. Tidak lama setelah Niu Wangcai dan yang lainnya menyelesaikan panggilan, seorang anggota staf bergegas memasuki ruang rapat. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Departemen Pajak mengatakan bahwa seseorang telah melaporkan kami atas penggelapan pajak dan ingin menyelidiki perusahaan kami. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang staf lain menyerbu masuk. Ketua, sejumlah barang kami telah ditahan oleh Bea Cukai. Mereka bilang ada yang melaporkan kami karena menyelundupkan barang terlarang. Ketua, kami sedang mendiskusikan kesepakatan besar dengan Jutian Elektrik,
tetapi pihak lain tiba-tiba menghentikan negosiasi. Berita buruk itu datang silih berganti, membuat ekspresi semua petinggi yang hadir menjadi semakin buruk. Niu Wangchai dan yang lainnya menatap Ye Feng dengan penuh kebanggaan. Ekspresi mereka seolah berkata, "Bocah, kau masih terlalu kurang pengalaman untuk melawan kami." Feng Jingyi dan yang lainnya mengkhawatirkan Ye Feng. Mereka merasa Ye Feng terlalu gegabah kali ini. Ia telah menimbulkan masalah besar. Semua orang diam-diam mengamati Ye Feng. Mereka ingin melihat bagaimana reaksinya. Namun, yang membuat mereka kecewa, Ye Feng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia menunggu kabar itu tiba sebelum perlahan berkata, "Hanya itu." Semua orang yang hadir tercengang. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia merasa kabar buruk ini belum cukup. Ye Feng menatap Niu Wangchai dan yang lainnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. "Kukira kalian bisa membuat keributan besar. Hanya ini. Dasar sampah." Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang di ruang konferensi menjadi sangat menarik. Orang lain takut akan masalah, tapi Tuan Ye kita justru menganggap masalah itu terlalu kecil. Hehe, kurasa dia pura-pura tenang. Padahal, dia sudah panik di dalam. Benar. Dengan begitu banyak masalah yang datang bersamaan, tidak akan mudah menyelesaikannya tanpa bantuan Niu Wangchai dan yang lainnya. Kurasa dia harus berkompromi dengan Tuan Niu dan yang lainnya pada akhirnya. Itu akan menjadi tamparan yang sangat keras. Bab 1126 pengumuman dapat menyelesaikan masalah. Niu Wangchai menatap Ye Feng dengan senyum dingin. "Tuan Ye, jangan memaksakan diri. Selama Anda menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda, kami akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Beberapa orang di sampingnya pun turut bergema. Ya. Kalau kamu minta maaf dengan tulus, kamu gak akan kehilangan sehelai rambut pun. Asalkan kamu minta maaf, kami akan memaafkanmu. Kami masih sangat murah hati. Anak muda, kamu terlalu impulsif. Kali ini, kami akan menganggapnya sebagai pelajaran untukmu. Haha. Ye Feng menyaksikan penampilan mereka dengan tenang. Senyum di wajahnya semakin lebar. Bagus sekali, aku suka menerima tantangan dari orang lain. Inilah yang membuatnya menarik. Saya akan membuat pengumuman atas nama Feng Sheng Trading, kata Ye Feng. Li Yuan buru-buru mengangguk setuju. Lalu bagaimana kita harus menulis pengumumannya? Ekspresi Ye Feng tenang. Pengumumannya adalah, Feng Sheng Trading telah sepenuhnya dibeli oleh Tuan Ye Feng. Li Yuan tertegun. Hanya itu. Ye Feng mengangguk. Sudah cukup. Li Yuan bingung. Apa yang Tuan Ye rencanakan? Perusahaan sedang menghadapi begitu banyak kesulitan sekarang. Dia tidak memikirkan cara menyelesaikannya, tetapi malah ingin mengeluarkan pengumuman yang tidak relevan. Bisakah pengumuman seperti itu menyelesaikan masalah? Meskipun dia curiga, dia tetap turun untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, semua akun resmi Feng Sheng Trading mengunggah pengumuman secara serentak. Isi pengumumannya hanya 14 kata, Feng Sheng Trading telah diakuisisi sepenuhnya oleh Tuan Ye Feng. Namun, kekuatan 14 kata ini jauh melampaui imajinasi para petinggi Feng Sheng Trading. Seorang petinggi bea cukai sedang berbicara dengan suara keras di sebuah pesta minum ketika dia tiba-tiba menerima sebuah pesan. Pemimpin, bos baru Feng Sheng Trading adalah Ye Feng. Ketika dia melihat pesan ini, dia hampir terjatuh ke tanah. Baru saja, Niu Wangchai meneleponnya dan mengatakan bahwa perusahaan mereka memiliki bos baru. Dia agak tidak masuk akal dan ingin memberinya pelajaran. Ia memiliki hubungan baik dengan Niu Wangchai dan merasa itu hanya 1 jam. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan seseorang untuk menahan kapal kargo Feng Sheng Trading. Dia tidak pernah menyangka bahwa bos baru yang dibicarakannya sebenarnya adalah Tuan Ye yang legendaris. Dia telah lama mendengar betapa mengerikannya Tuan Ye. Menyinggungnya hanya akan menyebabkan kematian. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengangkat teleponnya dan menelepon Niu Wangchai. Pada saat yang sama, Ketua Jutian Elektrik, He Mingyuan, juga menerima berita tersebut dan bahkan semakin ketakutan. Dia adalah teman sekelas lama Tong Jiang, Wakil Direktur Departemen Hukum Feng Sheng Trading. Dia baru saja menelepon untuk memberitahu bos barunya dan memintanya untuk menangguhkan sementara kerjasama dengan Feng Sheng Trading. Dia setuju tanpa ragu, pertama karena persahabatan, dan kedua, dia merasa bahwa penghentian sementara negosiasi tidak akan menyebabkan kerugian terlalu besar bagi Jutian Elektrik. Ketika dia mengetahui bahwa bos baru Feng Sheng Trading adalah Ye Feng, dia hampir mati ketakutan. Faktanya, Ye Feng selalu sangat misterius di Yangcheng. Ia jarang muncul di depan umum dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun, sehingga banyak orang di dunia bisnis tidak banyak mengenalnya. Namun, He Mingyuan kebetulan pernah bekerja di Lingyun Real Estate beberapa waktu lalu, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuan Ye. Dia tidak tahu, tetapi dia terkejut saat mengetahuinya.
Pengaruh Tuan Ye ini sudah begitu besar. Industrinya telah menjangkau berbagai bidang, dan terus berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal ini membuat orang-orang tercengang. Sejak saat itu, dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri agar tidak menyinggung orang penting ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja memprovokasi pihak lain hari ini. Memikirkan konsekuensi menyinggung Ye Feng, ia begitu takut hingga wajahnya memucat. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon Tong Jiang. Bukan hanya kedua orang ini saja, tetapi semua orang yang telah menimbulkan masalah bagi Feng Sheng Trading sudah ketakutan dan berseru untuk mencela mereka. Niu Wangcai dan yang lainnya masih merasa puas. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Feng akan mengakhiri semuanya hari ini. Pada saat ini, telepon seluler mereka tiba-tiba berdering satu demi satu. Niu Wangcai mengangkat telepon dengan bingung. Sebelum sempat berbicara, ia mendengar petugas bea cukai memarahinya. Niu Wangcai, bahkan jika kau ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Pemimpin, ada apa denganku? Kamu direktur apa, Akeong Persen, kamu tidak tahu siapa yang sudah kamu sakiti. Aku tidak menyinggung siapapun. Bukankah dia hanya anak nakal yang masih labil? Apa kau masih belum berpengalaman? Itu kan Tuan Ye. Kau tahu betapa berkuasanya Tuan Ye. Apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung Tuan Ye? Kau mau membunuhku? Apakah itu dibesar-besarkan? Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Pikirkan cara untuk meredakan amarah Tuan Ye segera. Bahkan jika dia ingin membunuhmu, kamu tidak boleh ragu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan ini, aku akan membawamu bersamaku sebelum aku mati. Ayah. Orang di ujung telepon mengumpat keras dan kemudian menutup telepon. Niu Wangcai sudah sangat terkejut. Pendukungnya ini memiliki latar belakang yang sangat besar. Dia bisa dianggap sebagai orang penting di Yangcheng, tetapi sebenarnya dia sangat takut pada Ye Feng. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa mengerikankah bos barunya? Situasi yang dihadapi orang lain hampir sama persis dengan yang dihadapinya. Para petinggi itu langsung melontarkan kata-kata kasar begitu muncul, mengutuk leluhur mereka selama 18 generasi. Pada akhirnya, mereka berulang kali mengingatkan mereka bahwa berapapun harganya, mereka harus meredakan amarah Tuan Ye. Jika tidak, bukan hanya mereka yang akan menderita, tetapi keluarga mereka juga akan menderita. Degup, degup, degup. Beberapa dari mereka terjatuh ke kursi, menatap Ye Feng dengan ekspresi bingung. Mereka mengira bahwa pihak lainnya masih muda dan menyangka bahwa dia adalah pewaris generasi kedua yang kaya dari keluarga besar yang datang untuk bermain. Untuk bantal bordir jenis ini, mungkin keluarganya sangat kaya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian. Selama para rubah tua ini bersatu dan memberi pelajaran pada anak ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap anak ini. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa ia bukanlah bantal bersulam sama sekali. Sebaliknya, ia adalah orang hebat yang memulai dari nol dan menginjak-injak mayat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya untuk bangkit. Untuk memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, betapa kejamnya metode yang digunakannya. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. Bab 1127 setiap orang harus membayar harga atas kebodohannya. Para petinggi lainnya di ruang rapat juga tercengang ketika mereka melihat ekspresi Niu Wangcai dan yang lainnya. Bukankah Niu Wangcai dan yang lainnya sangat sombong tadi, tidak menaruh perhatian pada Ye Feng sama sekali. Dan Ye Feng tidak membalas, dia hanya membuat pengumuman yang tidak penting. Namun, mengapa Niu Wangcai dan yang lainnya tampak seperti telah kehilangan orang tua mereka? Apa sebenarnya yang terjadi? Entahlah. Niu Wangcai dan yang lainnya baru saja menjawab panggilan telepon dan semuanya jadi begini. Apa yang mereka katakan di telepon? Bagaimana kau bisa menakuti mereka sampai sejauh ini? Ini aneh sekali. Kenapa aku jadi semakin bingung? Saya juga. Tepat saat orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat, beberapa anggota staf lainnya bergegas memasuki ruang rapat. Ketua, kabar baik. Bea Cukai mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan dan memastikan barang-barang kami tidak dilarang. Mereka sudah mengizinkan kami lewat. Ketua, Departemen Pajak mengatakan ada yang melaporkan kami dengan niat jahat. Kami tidak perlu diselidiki lagi. Ketua, Jutian Elektrik menelepon. Mereka bilang ada kesalahpahaman. Mereka tidak hanya ingin melanjutkan kerjasama, tetapi juga ingin meningkatkan volume pesanan. Untuk sesaat, angin tiba-tiba berubah. Li Yuan dan para petinggi yang hadir tercengang oleh kabar baik itu. Orang-orang ini baru saja bersekongkol untuk membuat kekacauan dan memiliki momentum seperti awan hitam yang menekan kota. Baru beberapa menit, angin sudah berubah 180 derajat. Badai ini datang dan pergi dengan cepat, membuat orang-orang lengah. Apa yang sedang terjadi?
Sebelum mereka sempat menyadarinya, Niu Wangchai tiba-tiba berdiri dan berlari menghampiri Ye Feng sambil menangis tersedu-sedu. Tuan Ye, saya salah. Saya bersedia mengembalikan 10 kali lipat uang yang saya gelapkan. Tolong biarkan saya hidup. Yang lainnya juga mengikutinya, mereka bergegas dan berlutut di depan Ye Feng. Tuan Ye, kamilah yang sebelumnya meremehkan Anda. Mohon bermurah hati dan ampuni kami kali ini. Tuan Ye, saya bersedia bekerja untuk Anda di masa depan. Mohon maaf atas kebodohan saya. Lin Zhengde ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia bergidik dan buru-buru berlari untuk berlutut. Li Yuan dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Niu Wangchai dan yang lainnya baru saja siap bertarung mati-matian dengan Ye Feng. Mengapa mereka tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda? Bukankah ini semua terlalu aneh? Semakin mereka melihat, semakin bingung mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Feng tidak membalas sama sekali. Dia hanya mengirimkan pengumuman. Mengapa hal itu menyebabkan reaksi berantai yang begitu besar? Adapun Fatih Chu dan yang lainnya, mereka sudah tercengang. Pada awalnya, ketika mereka melihat begitu banyak orang menyerang Ye Feng, mereka merasa tercekik dan mulai mengkhawatirkannya. Namun kemudian, arah angin tiba-tiba berubah tanpa bisa dijelaskan. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka pahami. Mereka hanya merasa Ye Feng semakin misterius. Feng Jingyi mungkin satu-satunya yang mengerti hal ini. Pernyataan acuh tak acuh Ye Feng adalah sebuah bom besar. Begitu dilontarkan, kekuatan yang dapat dihasilkannya lebih besar dari 1000 kata. Setelah memikirkan hal ini, dia menatap Ye Feng dengan lebih kagum. Seorang pria yang mampu membangkitkan badai dalam diri yang Cheng tanpa berkedip sungguh sangat menawan. Ye Feng adalah yang paling tenang di antara kerumunan. Ekspresinya tenang dari awal hingga akhir. Dia melirik Niu Wangchai dan yang lainnya. Bukankah kalian tadi ingin aku minta maaf? Bukankah kalian bilang ingin melihat tinju siapa yang lebih keras? Kenapa kalian takut sekarang? Niu Wangchai memasang senyum yang lebih buruk daripada menangis. Ini semua salah kami karena tidak mengakui kekuatanmu. Aku telah menerima suap total 500.000 yuan. Aku bersedia memberi kompensasi 10 kali lipat. Aku hanya memintamu untuk membiarkan kami hidup. Yang lain pun sepakat dan menyatakan kesediaannya mengganti kerugian perusahaan sebanyak 10 kali lipat. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan ini. Mereka mendengar dari Niu Wangchai dan yang lainnya bahwa Tuan Ye ini tampaknya memiliki latar belakang yang mengerikan. Bahkan para pendukung di belakang mereka pun tidak bisa diandalkan. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Latar belakang macam apa yang dimiliki semua ini hingga membuat begitu banyak tokoh besar secara kolektif mengakui kekalahan. Semua orang menatap Ye Feng dengan heran. Ye Feng menghadapi permohonan Niu Wangchai dan yang lainnya, ia masih menyeringai. Karena kau bersedia mengganti kerugian perusahaan 10 kali lipat, maka aku akan memberimu kesempatan. Niu Wangchai dan yang lainnya langsung menghela napas lega. Sepertinya Tuan Ye ini masih tahu batas kemampuannya. Ia tahu harus mengangkatnya tinggi-tinggi dan menurunkannya dengan lembut. Lagi pula, jika banyak petinggi mereka yang dijebloskan ke penjara, perusahaan pasti akan terkena dampaknya. Sekarang, semua orang senang. Namun, sebelum mereka sempat bersorak, Ye Feng melanjutkan, serahkan diri kalian. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan hukuman yang ringan. Ekspresi Niu Wangchai dan yang lainnya berubah drastis. Tuan Ye, bukankah Anda bilang akan memberi kami kesempatan? Ye Feng tertawa dingin, benar, aku sudah bilang untuk menyerahkan diri daripada meminta orang-orang dari Departemen Investigasi Ekonomi datang dan menangkapmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Setidaknya hukumanmu bisa dikurangi 1,5 tahun. Ekspresi Niu Wangchai muram. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar akan membunuh kami semua? Ye Feng mendengus dingin. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Semua orang harus membayar harga atas kebodohan mereka. Ekspresi Niu Wangchai dan yang lainnya terus berubah. Jelas, mereka masih berharap keberuntungan dan ingin mencari cara untuk menangkalnya. Ye Feng sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Ia mencibir lagi. Tentu saja, kalian juga bisa membawa pendukung kalian. Mari kita lihat apakah tinju mereka atau tinjuku yang lebih kuat. Ketika Niu Wangchai dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung gemetar. Para pendukung mereka sudah ketakutan setengah mati oleh Ye Feng. Beraninya mereka peduli dengan masalah sepele seperti itu. Ya, kami akan menyerahkan diri sekarang. Niu Wangchai dan yang lainnya tahu bahwa di hadapan orang sebesar itu, perlawanan apapun akan sia-sia. Bahkan mungkin melibatkan keluarga mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan keluar dengan perasaan patah hati. Apa yang menanti mereka adalah hukuman hukum. Bab 1128 Dia tak punya wajah di hadapanku.
Para eksekutif lain di ruang rapat memandang Niu Wangchai dan yang lainnya yang telah pergi. Ketika mereka melihat Ye Feng, mereka semua terkejut. Metode dan keberanian bos baru ini benar-benar mencengangkan. Dia bahkan telah memenjarakan 5 atau 6 eksekutif sekaligus. Di masa depan, siapapun yang ingin menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dan mengisi kantong mereka sendiri harus berpikir 2 kali. Lin Zhengde tidak langsung mengikuti mereka keluar. Ia masih berharap keberuntungan akan datang. Ia menatap Ye Feng dengan raut wajah memuja. Tuan Ye, Anda dan Xiao Jie adalah teman baik dari asrama yang sama. Bisakah Anda membebaskan saya karena dia? Ye Feng menatapnya dengan nada mengejek. Maaf, dia tidak punya wajah di sini. Lin Zhengde ingin melanjutkan. Ye Feng menyela dengan tidak sabar, jika kamu tidak menyerahkan diri, maka aku hanya bisa memanggil Departemen Investigasi Ekonomi dan meminta mereka datang dan menangkapmu. Kamu harus memahami bahwa menyerah dan tertangkap adalah 2 konsep yang berbeda. Lin Zhengde melihat bahwa dia tidak memberinya wajah sama sekali, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dengan hati yang mati. Lin Jie sudah menunggu kabar di luar. Ketika melihat ayahnya keluar, ia langsung berlari menghampiri. Ayah, rapatnya sudah selesai. Ayo kita cari wanita. Lin Zhengde mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tiba-tiba, dia menamparnya. Ayah. Lin Jie tertegun oleh tamparan itu. Ia menutupi pipinya yang memerah dan bertanya, Ayah, kenapa ayah memukulku? Memukulmu. Aku ingin membunuhmu. Lin Zhengde tiba-tiba menyerbu dan mulai memukul serta menendangnya. Sambil melakukannya, ia memaki, kalau kau tidak membocorkan rahasia itu, apa aku akan masuk penjara? Kalau hubunganmu dengan Ye Feng baik, apa dia tidak akan memberimu muka? Kalau bukan karenamu. Lin Jie memegangi kepalanya dan diam-diam menahan pukulan dan tendangan ayahnya. Setelah mendengar kata-kata itu, ia tertegun. Ayah, apa katamu? Kenapa ayah masuk penjara? Apa hubungannya ini dengan Ye Feng? Lin Zhengde sudah terengah-engah setelah memukulnya beberapa kali. Ia berhenti dan menceritakan kepada putranya apa yang terjadi di ruang rapat. Lin Jie tercengang setelah mendengar itu. Ye Feng adalah bos baru Feng Sheng Trading. Dia benar-benar mengirim 5 atau 6 eksekutif ke penjara sekaligus. Masalah ayahnya benar-benar terbongkar dan dia harus masuk penjara juga. Informasi-informasi ini bagaikan bom besar yang meledakkannya hingga ia hangus di luar dan lunak di dalam. Ayah, jangan cemas. Aku akan pergi dan memohon padanya sekarang. Aku yakin dia akan menghormatiku. Ia buru-buru menghibur ayahnya dan berbalik untuk bergegas ke ruang rapat. Begitu dia masuk, dia melihat Ye Feng duduk di kursi bos, sedang memberi kuliah kepada sekelompok eksekutif perusahaan. Ia tertegun sejenak sebelum berlutut di depan Ye Feng sambil mengerang. Ye Feng, kumohon, lepaskan ayahku. Aku akan bekerja untukmu seumur hidupku untuk membalas budimu. Dia bersujud sambil berbicara, dan bersujud dengan sangat keras. Setelah beberapa pukulan, dahinya berlumuran darah. Fatih Chu, Gao Sufei, dan yang lainnya berdiri di samping, menatap kosong pada pemandangan yang mengejutkan ini. Di mata mereka, Lin Jie sudah sangat kuat. Namun sekarang, dia tidak punya pilihan selain berlutut di depan Ye Feng dan memohon. Perbedaan yang sangat besar ini benar-benar membuat orang-orang mendesah tanpa henti. Ye Feng hanya meliriknya sekilas, lalu berkata tanpa ekspresi, percuma saja kau memohon padaku. Kau harus pergi dan memohon pada orang-orang dari kantor investigasi ekonomi. Lin Jie menatapnya dengan wajah sedih. Ye Feng, aku tahu aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku bukan manusia, aku binatang buas. Tapi kita pernah tinggal di asrama yang sama sebelumnya. Tolong biarkan kami tinggal. Aku mohon padamu. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Ia langsung menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Siapapun orangnya, saya akan memperlakukan semua orang sama. Lin Zhengde menggelapkan sejumlah besar uang perusahaan. Kecuali dia bisa melarikan diri ke ujung bumi, kejahatannya tak termaafkan. Hati Lin Jie langsung tenggelam. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Feng memandang orang lain di ruang rapat. Ingat ini, selama kalian melakukan pekerjaan dengan baik, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Namun, jika masih ada yang ingin mempermainkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ruang pertemuan langsung bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Setelah kejadian ini, gengsi Ye Feng di hati mereka telah mencapai puncaknya. Saya akan memberi perintah lagi. Nona Feng Jingyi akan menjadi CEO Feng Sheng Trading. Semuanya, selamat datang. Ye Feng lalu melemparkan bom lagi. Bukan hanya para petinggi di ruang rapat, bahkan Feng Jingyi sendiri pun tercengang. Dia hanya menemani Ye Feng menghadiri reuni kelas malam ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi manajer umum? Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan?
Bab 1129 memuaskan semua fantasiku tentang pria. Ketika Ye Feng mengumumkan pengangkatan ini, semua orang di ruang rapat menatap Li Yuan dengan tatapan aneh. Jelas saja, Tuan Ye tidak mempercayai mereka, jadi ia mengatur seorang asisten kepercayaan untuk mengelola perusahaan. Li Yuan juga sangat yakin bahwa Tuan Ye baru saja mengakuisisi perusahaan dan telah mengungkap skandal sebesar itu. Dia pasti meragukan kemampuannya. Kini, ia hanya memasukkan seorang manajer umum, alih-alih langsung menduduki jabatan ketua. Hal itu sudah dianggap lunak. Saya sangat mendukung keputusan Tuan Ye. Mari kita sambut manajer umum Feng. Li Yuan langsung bertepuk tangan. Hualala. Dengan dia yang memimpin jalan, ruang pertemuan itu langsung bergemuruh dengan tepuk tangan, dan suaranya makin lama makin keras. Presiden Feng, mengapa Anda tidak menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang? Ye Feng menatap Feng Jingyi dengan senyum jahat. Feng Jingyi tiba-tiba dipromosikan dari asisten menjadi CEO sebuah perusahaan perdagangan bernilai miliaran dolar. Ia tak kuasa menahan rasa gugup. Aku tak tahu harus berkata apa. Ye Feng memberinya tatapan menyemangati. Tidak apa-apa, katakan saja apa saja. Feng Jingyi juga tahu bahwa dia sekarang mewakili Ye Feng, jadi dia tidak bisa mempermalukannya. Memikirkan hal ini, ia langsung melangkah maju. Aku tahu semua orang tidak yakin dengan kedatanganku yang tiba-tiba sebagai manajer umum, tapi aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan bahwa pilihan Tuan Ye benar. Aku akan mengatur misi selanjutnya dulu. Awalnya, suaranya masih gemetar, tetapi semakin banyak ia berbicara, semakin percaya diri ia. Akhirnya, ia bisa berbicara dengan percaya diri, dan ia memancarkan aura dominan seorang pahlawan wanita. Para petinggi yang hadir memang tidak puas dengan pengaturan Ye Feng, dan mereka merasa ini adalah nepotisme. Namun, ketika mereka mendengar rencana Feng Jingyi untuk pengembangan perusahaan ke depan, yang tidak hanya teratur tetapi juga memiliki banyak hal penting, mereka perlahan-lahan menjadi yakin. Sepertinya Tuan Ye ini tidak main-main. Presiden Feng ini memang tidak sederhana. Pertemuan itu berlangsung sekitar setengah jam sebelum diumumkan berakhir. Ye Feng hendak pergi bersama Feng Jingyi ketika Li Yuan tiba-tiba menerima telepon. Ekspresinya berubah. Tuan Ye, saya punya kabar buruk. Dia berjalan ke arah Ye Feng dengan ekspresi serius. Bicaralah. Ye Feng berhenti dan berbalik menatapnya. Perusahaan dagang di Jepang juga menemukan bahwa Lin Zhengde berkolusi dengan kepala departemen pembelian mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka merasa perusahaan kami memiliki masalah reputasi. Oleh karena itu, mereka siap untuk mengakhiri kerjasama dengan kami dan memasukkan perusahaan kami ke dalam daftar hitam, dan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Begitu Li Yuan mengatakan ini, ekspresi para petinggi yang hadir berubah drastis, dan mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ye Feng melihat ekspresi mereka dan mengerutkan kening. Apakah mitra ini sangat penting bagi Feng Sheng Trading? Li Yuan buru-buru mengangguk. Ya, perusahaan perdagangan Fusan ini saat ini adalah mitra terbesar kami. Ini melibatkan pesanan besar lebih dari 1 miliar yuan. Jika kami kehilangan klien sebesar ini, kami akan menghadapi kerugian besar. Feng Jingyi menyela, apakah ada ruang untuk negosiasi? Kita bisa memberi mereka diskon yang sesuai. Li Yuan menggelengkan kepalanya. Fusan Trading sangat mementingkan kredibilitas mitra mereka. Setelah apa yang terjadi pada kita, mereka pasti tidak akan bekerja sama dengan kita lagi. Sambil berkata demikian, ia menatap Ye Feng dengan malu. Tuan Ye, tanggung jawab utama untuk ini ada pada saya. Saya tidak bisa lepas dari kesalahan, saya tidak punya muka untuk terus menjadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Ye Feng tidak langsung menjawab. Ia merenung sejenak. Aku akan segera ke Jepang, aku akan bicara dengan mereka. Sedangkan untukmu, teruslah memimpin perusahaan dan perbaiki kesalahanmu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Feng Jingyi dan yang lainnya. Li Yuan sangat berterima kasih, dan buru-buru memimpin sekelompok petinggi untuk mengantar Ye Feng dan yang lainnya keluar dari perusahaan. Para karyawan Feng Sheng Trading memandang Ye Feng dan kelompoknya dari kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu bos baru kita, ya. Dia kelihatan muda dan tampan sekali. Dia pasti pewaris generasi kedua yang kaya, kan? Apa bisa diandalkan kalau orang seperti itu jadi bos kita? Jangan remehkan bos baru ini. Kudengar begitu bos baru ini menjabat, dia langsung memenjarakan beberapa eksekutif senior. Benarkah? Bukankah ini terlalu kejam? Saya baru saja mendengar dari sekretaris Subawa Niu Wang Chai dan Lin Zhengde diduga menggelapkan dana publik dan telah menyerahkan diri kepada tim investigasi ekonomi. Mereka akan dipenjara setidaknya selama beberapa tahun. Ya ampun, bos baru ini terlihat muda, tapi aku tidak menyangka dia begitu tangguh. Saya rasa ini cukup bagus. Sekarang setelah banyak eksekutif senior dipecat, banyak posisi yang kosong.
Selama kami berkinerja baik, kami punya peluang untuk dipromosikan. Wow, bos barunya sangat menawan. Dia sangat muda, tampan, dan sangat kuat. Dia memenuhi semua fantasiku tentang pria. Berhentilah bermimpi. Dia sangat luar biasa. Apa dia akan jatuh cinta padamu? Tidak bisakah aku berfantasi tentang hal itu? Untuk sementara waktu, Ye Feng menjadi topik pembicaraan bagi semua karyawan Feng Sheng Trading. Dan fakta bahwa ia memenjarakan beberapa eksekutif segera setelah ia berkuasa menjadi topik hangat bagi semua orang. Mereka semua terkejut dengan tangan besi bos baru ini. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Ye Feng menerima telepon dari Cheng Feier. Ye Feng, Ken sudah mengirim kabar. Dia bilang majikannya di Jepang sudah menghubunginya dan memintanya untuk berangkat ke Jepang dalam 2 hari. Kita harus berangkat dalam beberapa hari ke depan. Lalu apakah aku perlu melakukan persiapan? Prosedurnya sudah selesai, dan kami juga sudah mengatur agar orang-orang pergi ke Jepang terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi kami. Yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah menunggu pihak berwenang memberitahu kami tentang operasi ini. Ya, aku tahu. Ye Feng menutup telepon setelah mengatakan itu. Di ujung telepon, Cheng Feier menggertakkan giginya dengan marah. Apa pria ini tidak punya hal lain untuk dikatakan padanya selain misi? Itu sungguh menyebalkan. Namun, saat dia memikirkan perjalanan mendatang ke Jepang dan kesempatan untuk berjuang berdampingan dengannya, amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Marga Ye, kau tak akan bisa lepas dari genggamanku. Bab 1130 kau tidak sedang membicarakanku, kan? Tepat saat Ye Feng dan Feng Jingyi berjalan keluar dari tempat parkir dan hendak kembali ke hotel, mereka melihat sosok anggun berdiri di pintu masuk hotel. Gadis itu mengenakan gaun putih, dan wajahnya yang mungil dan cantik memiliki sedikit lemak bayi. Ia berdiri di sana seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Banyak orang yang keluar masuk hotel tidak dapat menahan diri untuk memperlambat laju kendaraannya saat melewatinya, ingin menikmati pemandangan yang indah. Meskipun mereka berjauhan, Ye Feng memiliki penglihatan yang baik. Ia mengenali gadis itu sebagai Shen Baitian, yang sudah lama tak ia temui. Baitian, kenapa kamu ada di sini? Tanyanya segera. Ketika Shen Baitian mendengar suaranya, wajahnya berseri-seri, tetapi ketika dia melihat Feng Jingyi di sampingnya, senyumnya membeku dan dia menghentikan langkahnya. Feng Jingyi juga orang yang cerdas. Ia langsung mengerti. Ia menoleh ke Ye Feng dan tersenyum. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Kemudian, dia mengangguk pada Shen Baitian dan kembali ke hotel. Ye Feng bergegas menghampiri Shen Baitian. Baitian, kenapa kamu tidak meneleponku sebelum datang ke Yangcheng agar aku bisa menjemputmu? Shen Baitian memelototinya. Tuan Ye punya banyak wanita di sekitarnya. Apa kau masih punya waktu untuk menjawab teleponku? Ye Feng langsung tertawa, kita teman baik. Sesibuk apapun aku tidak akan mengabaikanmu. Teman. Shen Baitian langsung berkaca-kaca saat mendengar ini. Hanya teman. Shen Baitian menatapnya lama sebelum tiba-tiba tertawa. Konyol. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju supermarket. Ye Feng hanya bisa mengikuti dari dekat. Shen Baitian membeli banyak bir kaleng dan makanan ringan di supermarket lalu berjalan ke konter untuk membayar. Tepat saat kasir memindai kode, dia tiba-tiba mengambil sebuah kotak kecil dari rak di depan meja kasir dan menyerahkannya. Ye Feng memperhatikan bahwa logo pada kotak kecil itu adalah Durex. Kasir mengambil kotak itu dan tak dapat menahan diri untuk menatap Shen Baitian dan Ye Feng, sebelum meneruskan memindai kode. Wajah cantik Shen Baitian memerah. Setelah membayar, ia membawa tas besar berisi barang-barang dan bergegas keluar. Pikiran Ye Feng kosong. Ia mengikuti di belakang seperti boneka. Keduanya memasuki hotel satu demi satu. Shen Baitian pergi ke meja resepsionis untuk memesan kamar, lalu naik ke atas sambil membawa kartu kamar. Ye Feng sudah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ia bukan lagi pemuda yang tak berpengalaman, jantungnya masih berdebar kencang. Apakah dia punya perasaan seperti itu terhadap Shen Baitian? Bohong kalau dia bilang tidak melakukan itu. Baik dari penampilan maupun bentuk tubuhnya, Shen Baitian adalah wanita cantik yang tiada taraf. Selama ia manusia biasa, mustahil baginya untuk tidak memiliki pikiran-pikiran yang tidak pantas. Sekarang wanita secantik itu telah memesan kamar dan membeli kondom, jelaslah dia siap menjadi miliknya. Dia agak gugup. Ini tidak bagus, kan? Dia orang yang baik. Saat imajinasinya menjadi liar, dia mengikuti Shen Baitian ke dalam ruangan. Ruangannya tidak besar, dan warna keseluruhannya merah muda. Jelas dirancang agar nyaman bagi pasangan untuk beraktivitas. Jelas ini pertama kalinya Shen Baitian berada di ruangan seperti ini. Begitu masuk, wajahnya langsung memerah hingga ke ujung telinga, melengkapi warna ruangan secara keseluruhan.
Ia melepas sepatu kanvas putihnya di pintu, memperlihatkan sepasang kaki mungil yang berkilau. Ia melangkah di atas karpet putih dan melangkah masuk. Ye Feng tidak memiliki kelainan apapun, tetapi ketika ia melihat sepasang kaki kecil yang bagaikan sebuah karya seni itu, jantungnya kembali berdebar kencang. Ia ingin memegangnya dan memainkannya sebentar. Shen Baitian mengeluarkan minuman dan camilan yang dibelinya dan meletakkannya di meja kopi. Kemudian, ia duduk di karpet dan menatapnya. Bisakah kau minum bersamaku? Ye Feng sudah ada di sana. Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia langsung duduk. Shen Baitian membuka sekaleng bir dan menyerahkannya kepadanya, lalu membuka satu lagi untuk dirinya sendiri. Kudengar kau baik-baik saja di Yang Cheng. Selamat, Tuan Ye, hehe. Ia berinisiatif menyentuh Ye Feng, lalu mengangkat kepalanya dan meneguk 2 teguk. Karena terlalu banyak minum, ia mulai batuk hebat. Ye Feng buru-buru menepuk punggungnya. Kalau kamu tidak bisa minum, ya jangan minum. Shen Baitian mendorongnya. Siapa bilang aku tidak bisa minum? Aku bisa menahan minuman kerasku. Ye Feng melihat bahwa dia begitu keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menurutinya. Keduanya mengobrol cukup lama, namun yang berbicara justru Shen Baitian, sementara Ye Feng mendengarkan dari samping. Topiknya pada dasarnya berkisar pada beberapa hal menarik yang terjadi padanya sejak kecil. Tidak ada topik yang jelas. Ye Feng tahu bahwa dia tengah berusaha mencari sesuatu untuk dibicarakan, atau lebih tepatnya, dia tengah berusaha meredakan ketakutan dalam hatinya. Dia sudah minum 5 kaleng bir, dan wajahnya yang cantik sudah merah. Matanya juga agak mabuk. Ye Feng, tahukah kamu? Aku belum pernah bertemu orang yang kusuka sejak aku kecil. Dulu banyak cowok yang mendekatiku, tapi aku tidak menyukai mereka karena mereka terlalu kekanak-kanakan. Mereka hanya beruntung dilahirkan di keluarga baik-baik. Mereka sama sekali tidak mampu. Kemudian, saya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sangat istimewa. Keluarganya tidak kaya dan dia sering ditertawakan. Namun, ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia terus membuktikan kekuatan dan nilainya melalui usahanya sendiri. Awalnya, aku tidak menyadari bahwa aku menyukainya. Sampai suatu hari, dia pergi ke kota lain. Kami tidak bertemu untuk waktu yang lama. Kupikir aku akan perlahan melupakannya. Tapi aku salah, sangat salah. Kepentingannya di hatiku tidak pudar seiring berjalannya waktu. Malah, semakin berat. Baru saat itulah aku menyadari betapa pentingnya dia bagiku. Sambil berbicara, ia tiba-tiba mengangkat matanya yang berkaca-kaca dan menatapnya. Kau tahu siapa yang kumaksud? Ye Feng terbatuk kering. Kau bicara tentangku. Shen Baitian menatapnya lama sebelum dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menciumnya. Apakah dia disergap? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.